Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita gunakan segala daya dan upaya yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berjuang sungguh-sungguh menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang bertakwa. Karena hanya dengan itulah Allah akan menjadikan kita sebagai hambanya yang dimasukkan kelompok yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan beramal soleh ini masih diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pasti semakin banyak kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita, harus menjadikan kita sebagai hamba Allah yang semakin taat. Insya Allah dengan itu perjalanan kita menuju pribadi muttaqin akan sampai. Semua kita tentu ingin menjadi pribadi muttaqin itu. Yang Allah janjikan pada pribadi muttaqin ini balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semua itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang muttaqin ini pula yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan pada pribadi muttaqin ini jalan keluar dari segala masalah yang ia hadapi, solusi-solusi kehidupan yang dia jalani. Dan Allah janjikan bagi muttaqin ini rezeki yang kadang datangnya tiada disangka-sangka. Menjadi pribadi muttaqin tentu jalannya adalah dengan hidup seperti yang Allah dan Rasul inginkan. Menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Rasul bersabda, taraktu fikum amroin wa in tamaksangtum bihi ma lam tadilu abada. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, barang siapa berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selamanya. Ketika sahabat bertanya, maka Rasul menjelaskan, kitabullah wa sunnati. Tidak akan tersesat selamanya kepada hamba Allah yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di antara yang dinasihatkan Rasul kepada sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar,
Hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dikategorikan sebagai hadis hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dimanapun dan kapanpun. Tentunya Rasul menginginkan tidak ada segmen perjalanan hidup kita ini yang lepas dari perjalanan menuju takwa. Karena sekali lagi jangan sampai ada segmen kita ini terisi dengan kemaksiatan karena kita tidak tahu, jangan-jangan itu menjadi akhir hidup kita. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan maksiat yang pernah dilakukan dengan perbuatan hasanah yang bisa menutupinya dan bisa menghapusnya. Kita faham bahwa manusia itu makhluk khoto'i wa nisyan, punya sifat bisa melakukan salah dan juga memiliki sifat lupa. Nah, ketika kita melakukan salah dan melakukan kemaksiatan, maka Rasul berpesan untuk segera mengikuti kemaksiatan yang dilakukan itu dengan amal soleh yang bisa menutupinya. Para ulama memahami al-hasanah yang dimaksud pertama itu adalah bertobat. Segera bertobat dan tidak ditunda. Dan wujud dari pertobatan nasuha itu adalah setelah ia menyesal terlanjur melakukan perbuatan maksiat itu, ia tidak mengulangi perbuatannya itu, dan kemudian sisa hidupnya diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang ketiga, Rasul berpesan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sidang Jumat rahimakumullah. Tentang akhlak suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, Madin, seperti apa orang yang beragama itu?" Maka Rasul menjawab, husnul khuluq. Orang yang beragama itu ia berakhlak mulia. Di riwayat yang lain, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna orang itu dalam keberimanannya adalah ia yang paling baik akhlaknya. Hadis yang diriwayatkan Abu Dzar ini, Rasul memerintahkan kita untuk bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, sebagaimana hadis Rasulullah disebutkan, seorang muslim itu ialah ia yang menjadikan saudaranya selamat dari perbuatan, dari tangannya dan dari lisannya. Inilah dasar awal bahwa ketika kita bergaul senantiasa menyelamatkan saudara kita, tidak mendolimi saudara kita, baik dengan lisan maupun perbuatan. Insya Allah ini menjadi awal dari akhlak yang baik. Semoga hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah menjadi bagian yang senantiasa kita perjuangkan untuk bertakwa kapanpun dan dimanapun. Ketika terlanjur berbuat maksiat, segera bertobat dan sisa hidupnya diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Dan wujud dari pertobatan beramal soleh salah satunya adalah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa memiliki akhlakul karim. Semoga Allah membimbing kita dan terus kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu nyata benar bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang benar itu. Tunjukkanlah pula kepada kami yang batal itu nampak batil kepada kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan
untuk meninggalkan, menjauhi dan melawan kebatilan itu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita mengingat pesan Rasul agar kita tidak sia-sia ketika diberi kesempatan menjalani Ramadan seperti kali ini. Rubba shaimi laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Semoga kita sungguh-sungguh menjalani Ramadan kali ini, dan kita berusaha agar Ramadan ini menjadi bagian dalam perjalanan kita terbaik sampai saat ini yang kita lalui. Bukan hanya untuk diri kita tentunya, tetapi juga bagi keluarga kita. Karena Allah memerintahkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Akhirnya mari kita mohon kepada Allah, karena bagi kita memulai setiap kegiatan harus dimulai dengan doa, kemudian dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, selanjutnya kita bertawakal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad warhamna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min syai'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.